Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutorial 07. Di sini kita kedatangan sebuah paket untuk kita unboxing dulu ya. Jadi ini merupakan tools ataupun alat yang kita gunakan untuk ya membantu untuk memperbaiki HP. Jadi di sini saya baru pesan beberapa alat ya. Kita unboxing dulu apa aja kira-kira itu alatnya, karena kalau misalkan saya sekaligus review takutnya waktunya tidak cukup ya teman-teman. Karena itu biasanya pakai pengetesan, jadi kalau ini kita hanya unboxing saja. Paketnya itu apa aja sih? Oke, saya tunjukkan dulu yang ini. Dan ini saya buka dulu ya teman-teman ya. Ini sepertinya solder, jadi ada solder. Mohon maaf itu ada suara bising biasa anak mainan mercon itu mengganggu sekali ya teman-teman ya. Oke, dan ini paketnya teman-teman, benar ini merupakan solder ya. Solder ini biasanya sih rekomendasi untuk teknisi khususnya HP ya. Ini saya menggunakan solder board CS series ya teman-teman ya. Untuk tegangannya itu kisaran 25 watt ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah ini saya pakai biasanya untuk menyolder komponen-komponen yang ada di HP, seperti misalkan untuk konektor charger ataupun yang sering kita solder ya, terutama di bagian mesin PCB. Karena kan kalau kita lihat sebuah smartphone, yaitu bisa kita perhatikan, nah PCB-nya itu pasti kan kecil-kecil sekali, komponen-komponen kecil-kecil. Nah ini kita butuh solder untuk dia bisa mencopot ini ataupun kapasitor ataupun resistor yang ada di HP itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya coba kita buka untuk yang kotak ini ya. Apa ini isinya ya? Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Yang jelas kalau untuk solder itu wajib hukumnya untuk pemula harus punya, karena ya buat belajar praktek ya teman-teman ya. Kalau tidak ada solder gimana nanti mau eksekusi, ya agak susah ya. Maaf ya, saya buka dulu. Oke, coba kita buka dulu teman-teman, isinya ada apa saja ya. Ini merupakan spring separating wire, itu handle-nya ataupun coba saya buka. Ini seperti alat untuk menyopot ya, alat bantu pegang kawat di sini, kawat yang digunakan untuk memisahkan touchscreen dengan LCD. Oke, nah kita lihatkan dulu. Selanjutnya ini ada USB charge 4 port. Nah ini untuk tambahan saja teman-teman. Dan di sini ada kawat jumper. Ini biasanya untuk kita gunakan ketika terjadi konsleting di bagian mesin misalkan, dan kita itu agak susah mungkin untuk menemukan partnya ya, terpaksa bisa juga kita tarik kabel jumperan menggunakan kawat jumper ini ya teman-teman ya. Ini tentunya untuk reviewnya nanti ketika di waktu lain ya teman-teman ya, untuk penggunaannya seperti apa. Yang jelas ini saya siapkan dulu bahan-bahannya. Kemudian oke, di sini ada timah solder. Saya pesan yang agak bagus ya teman-teman ya, timah yang mekanik. Ini ukurannya 0,2 dan ini support untuk solder yang ini teman-teman, jadi pas sesuai dengan ukurannya ya. Solder insya Allah udah pada tahu ya teman-teman ya, buat apa fungsinya ya. Tentunya buat membantu juga untuk memasangkan timah pada PCB ataupun membantu untuk melepaskan komponen juga bisa, karena biasanya timah bawaan pabrik itu keras teman-teman, maka kita butuh timah di sini. Oke, selanjutnya ada flux. Di sini saya menggunakan flux Amtech ya, yang biasa saja. Ini juga saya rasa udah lumayan. Flux ini buat apa sih? Flux ini untuk mempermudah ketika kita copot pasang IC itu yang teman-teman ya teman-teman ya. Jadi ini kita copot, biasanya sih menggunakan blower. Oke,
Oke, lanjut. Di sini ada kawat juga. Di sini fungsinya untuk melepas touchscreen ya. Jadi bentukannya seperti ini. Nah, ini kawat pemisah touchscreen teman-teman, touchscreen dan LCD-nya. Kemudian yang terakhir, ini juga tambahan ya. Ini ada baut untuk semua jenis HP Android. Jadi kalau misalkan ada yang hilang bautnya ataupun ya dan lain-lain, bisa kita pakaikan ini. Oke, ini saya geser sedikit. Selanjutnya kita akan unboxing. Nah, ini lebih besar ya teman-teman. Ini adalah apa ini? Ada yang bisa menebak. Jadi ini adalah blower ya teman-teman ya. Ya, pemula harus punya, untuk teknik itu, untuk belajar tuh meski harus punya ya. Jadi untuk alat sebenarnya bisa dicicil, tidak mesti harus komplit langsung gitu. Yang penting kegunaan dan fungsinya ya teman-teman ya. Ini saya buka dulu, nanti kita unboxing. Oke, jadi ini adalah Quick 85D ya teman-teman. Jadi alhamdulillah saya baru membeli sebuah blower ya, dengan harapan semoga blower ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Ya walaupun tidak ori-ori, yang penting kegunaan ataupun fungsinya. Ini bahasa Cina, saya tidak paham. Yang jelas saya lebih ke arah kegunaannya ya teman-teman ya. Oke, untuk blowernya saya rasa ukurannya agak mini. Kita tuangkan dulu kardusnya supaya mudah. Untuk blower ya, mohon maaf ya, agak berantakan teman-teman. Blower itu kita harus punya untuk support pasang IC, komponen dan lain sebagainya. Kalau untuk blower itu sendiri ya teman-teman ya. Di sini followernya itu adalah Quick ya, mereknya Quick 85D teman-teman. Nah seperti ini. Oke, jadi ini fungsinya untuk cetak pasang IC. Caranya nanti bisa jadi saya akan bahas pada video berikutnya ya teman-teman ya. Di sini saya mendapatkan pegangan blowernya 1 unit, kemudian ini mesin blowernya, kemudian ini kepalanya. Jadi ada berapa? Ada 3 ya, 3. Kemudian sudah seperti itu dalam box kemasan kita dapatnya. Untuk harga sendiri ini termasuk ya lumayan recommended sih teman-teman, tidak sampai menjual rumah ya teman-teman ya. Ini di bawah 500.000. Sekali lagi yang penting kita itu untuk fungsinya, untuk penggunaannya nanti insya Allah akan menyusul di lain video. Mungkin sekian untuk unboxing hari ini ya teman-teman ya. Semoga bisa jadikan manfaat, dan untuk pemula termasuk saya tetap semangat dan terus mencoba. Intinya satu, mencoba dan mencoba, belajar memahami skema-skema yang ada pada jalur sebuah HP. Ya, ini kenapa saya beli ini sengaja untuk mencopot ya IC seperti ini ataupun IC power, eMMC dan lain-lain. Insya Allah akan kita bahas di lain video. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.